Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman baik-baik saja. Sehat selalu, itulah yang didamba. Teman-teman, para konten kreator, juga mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berbahagia. Masih masa pandemi, ya. Bu Indun ingin memberi tips untuk kalian, ya. Karena apa? Karena ada yang bertanya-tanya dan maju mundur. Siapa itu? Iya, mereka yang bertanya tentunya terkait dengan yang akan menyusun skripsi. Bu, saya mau ambil data. Datanya wawancara. Susah menemui narasumber. Ini masih pandemi. Bagaimana dong, Bu? Ya. Nah, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Satu, siapkan diri Anda untuk lakukan wawancara online. Ya. Tentunya, ya, sudah ada narasumber yang pasti akan Anda wawancarai. Siapa narasumbernya? Lakukan kontak, buat appointment, ya, atau janjian dulu. Apakah bersedia, berkenan untuk diwawancarai? Jika sudah, pastikan. Yang kedua, tanggal, hari, dan waktu fix untuk wawancara. Lakukan wawancara secara online, mungkin dengan video call, atau bisa juga menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Yang ketiga, tentunya, ya, siapkan rentetan atau rangkaian daftar pertanyaan. Susun secara baik, sehingga apa yang Anda butuhkan datanya, yang Anda mau tanyakan kepada narasumber, bisa didapatkan dari narasumber secara komprehensif, ya. Oke, penasaran kan seperti apa ya wawancara online? Kita lihat contoh berikut ini. Oke? Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Apa suara saya terdengar? Ibu, suaranya nggak terdengar Bu. Masih di... Iya. Oke, Anggita sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik ya. Gimana, sudah mandi? Sudah Bu, sudah sholat juga. Alhamdulillah, iya baik. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Anggita Raisa saya semester 2. Saya semester 2 di FISIP HI. Saya juga tergabung di LPM Institute nih, Bu. Iya. Sebelumnya mohon maaf, Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu, dan juga saya mau ucapin terima kasih banyak Ibu udah respon WhatsApp saya. Saya mau tanya banyak tentang ini sih, Bu. Kemarin kan tanggal 21 tuh diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional ya, Bu ya? Iya, benar. Nah, saya baca-baca juga di laman Kemendikbud, di internet, katanya bahasa ibu kita nih Bu, bahasa daerah di Indonesia sedikit banyak sudah ada yang hampir punah ya Bu. Iya, benar. Nah, saya mau ngulik tentang itu nih Bu.
Boleh nggak Bu sedikit bercerita tentang hal apa yang melatar belakangi penetapan Bahasa Hari Ibu Internasional itu, Bu? Oke, baik, Anggita. Anggita Raisa Amini, itu ya nama lengkapmu? Iya, Ibu. Oke, ya. Iya, Bu. Jadi sebagaimana yang kamu sampaikan di awal WA dengan Ibu, kali ini masih di masa pandemi, Anggita akan mewawancara Ibu tentang urgensi bahasa Ibu ya di Indonesia. Iya, Bu. Benar. Kita awali dulu dengan bahasa Ibu. Apa itu bahasa Ibu ya? Karena kalau orang awam bicara tentang bahasa, ada bahasa ibu, berarti ada bahasa ayah. Ya. Iya, benar juga. Sama dengan ada hari ibu, mereka mencari-cari hari ayah, ya. Padahal hari ayah juga ada, tapi bukan di Indonesia, ya. Ya. Jadi bahasa ibu, bahasa yang pertama kali dikuasai oleh seseorang, ya, ya tentunya manusia seseorang ini. Ketika hadir di muka bumi ini, tentunya prosesnya atau tekniknya adalah dengan menyimak, ya, dan mencomot, ya. Jadi kalau Anggita hadir ke dunia dengan tangisan, ya, tangis dan tangis, nah, oe, 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 nah, Anggita itu menyimak apa yang dikatakan oleh sang ibu, apa yang dikatakan mungkin ketika saat ditimangnya dipindahkan ke nenek, apa yang dikatakan oleh nenek. Saat ditimangnya dipindahkan ke ayah, apa yang dikatakan oleh ayah. Nah, makanya dikatakan tekniknya adalah mencomot. Jadi comot dari ibu, comot dari nenek, comot dari kakek, comot dari ayah, dari lingkungan-lingkungan yang terdekat saat tumbuh kembang manusia pertama kali hadir di muka bumi ini. Ya, sebetulnya menarik kalau memang Anggita mau meneliti tentang bahasa ibu ini. Ya, Ibu terpikir ya dari dulu ini belum ada yang meneliti loh. Kalau misalnya nih ayahnya orang Jawa, ya, ibunya juga orang Jawa, apakah tangis anak itu kemudian pelan? Karena orang Jawa kan lembut. Enggak juga, Bu. Belum ada yang meneliti ini kan? Kemudian kalau misalnya ayahnya bersuku Batak, ibunya juga demikian, apakah tangis bayinya jadi keras gitu? Tidak pernah melemah intonasinya. Oe, oe, oe. Karena dua-duanya Horas gitu ya, Bu. belum ada kan penelitian tentang ini. Nah, ini unik sebetulnya, menarik ya. Tapi penelitian ini tentunya menggunakan metode R&D, Research and Development. Artinya apa? Tidak bisa sebentar, ya paling cepat ya 6 tahun mungkin ya baru kelar penelitian seperti ini. Karena harus fokus, intens ya. Sampel misalnya di Indonesia ada berapa rumah sakit bersalin? Taruhlah hilang. Ya, Ibu sudah. Iya, jaringannya ya. Iya, Bu. Oke, ya. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai tangisan bayi yang bayi. Ya, jadi kalau misalnya Anggita mau meneliti serius bahasa ibu ini, diambil sampel di rumah sakit bersalin. Kenapa? Karena datanya kan jelas kalau di rumah sakit ya. Ibunya siapa, ayahnya siapa, ibunya bersuku apa, ayahnya bersuku apa, sukunya sama atau tidak. Ini nama bayinya, ya. Nah, taruhlah ada 100 rumah sakit bersalin. Nah, diambil misalnya 25 saja rumah sakit bersalin. Lalu ada berapa
bayi yang mau diteliti. Ya, dari satu rumah sakit itu berapa bayi. Sampel juga. Karena bayangkan kalau seluruhnya kewalahan juga kan. Nah, lalu Anggita akan bagi targetnya 1 minggu misalnya ya. 1 minggu itu merekam ya, atau meminta rekaman dari ayah dan ibu bayi yang sudah ditentukan untuk penelitian tadi, yang misalnya sama-sama bersuku Jawa ayah dan ibunya, yang sama-sama bersuku Batak ya, yang sama-sama bersuku Minang ayah dan ibunya. Apakah iya tangis bayinya kalau anak orang Padang itu cepat? Orang Padang ngomongnya cepet kan ya? Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian kenapa bahasa ibu harus dilestarikan? Kenapa kemudian diperingati ya sampai menjadi bahasa ibu internasional? Karena apa? Karena sejatinya manusia ya melihat asal muasal dirinya, dia dari lingkungan terdekatnya itu ya, lingkungan terdekatnya saat dia hadir ke muka bumi itu lingkungan mana? Apakah dia Brazil? Ya setidaknya bahasanya mirip-mirip Portugis gitu ya. Apakah Belanda? Sama ayah dan ibunya. Nah, kalau kita bicara Indonesia saja sudah luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, banyak suku, banyak sekat-sekat wilayah yang mengakibatkan pertama kali tumbuh kembangnya anak untuk memperoleh bahasa ibu pun bisa jadi ya ini mengalami pergeseran. Jadi misalnya begini, ya, kalau dulu agak mudah untuk misalnya Anggi itu orang Sunda, ayah ibu orang Sunda sudah pasti, ya bahasa ibunya bahasa Sunda. Tapi kalau ayah dan ibu Anggi sudah beda suku, kemudian ayahnya tugasnya pindah-pindah, kebayang loh, ya. Baru umur 5 hari Anggita, ayahnya pindah dinas. Di mana misalnya? Di kota lain. Mau nggak mau kan Anggi sama ibu. Ya. Nah, sang ibu, ibunya Anggi adalah orang yang humble, yang cepat beradaptasi dengan lingkungan. Mau tidak mau dia memakai banyak kosakata di lingkungan yang baru. Nah, Anggi sebagai manusia yang baru hadir ke bumi menyimak. Dalam simakannya itu ia mau tidak mau mencomot juga apa-apa yang didengar. Karena nggak mungkin bayi itu protes. Ibu, jangan pakai kosakata yang itu. Ibu, ganti dong kosakatanya. Ya, yang Sunda teh kan nggak mungkin kan? Nah, itu baru 5 hari, pindah lagi ya ke kota lain ya. Nah, makanya anak yang kedua orang tuanya sering pindah-pindah kerja atau dinas, itu umumnya dia mengalami kekacauan dalam memori bahasa ibunya, sehingga dia menjadi anak yang pendiam. Pendiam dalam arti dia sulit untuk menyampaikan sesuatu karena kebanyakan di dalam memorinya. Kalau ayahnya A, ibunya A ya, sama-sama Jawa, ya otomatis kosakata yang dipakai itu dan itu ya, ajak duduk gitu ya, tidak bergeser. Tapi kalau sudah ayahnya beda, ibunya beda, kemudian pindah tugas. Nah ini makanya dia menjadi anak yang pendiam karena mau mengeluarkan hasil simakan ya saat dia awal memperoleh bahasa ibunya, kemudian dia bisa berbicara,
dia memasuki dunia sekolah atau lembaga pendidikan formal, dia mau berkomunikasi dengan temannya, sulit. Kenapa? Ya itu dia terkendala tadi. Terlampau banyak masuk ke memorinya, bercampur baur, sehingga dia bingung menyusun redaksi kalimat diksi apa yang tepat yang harus dia pakai. Karena itu tadi, tidak ajak, tidak duduk di dalam memori anak tersebut. Nah, begitu, Anggita. Suaranya hilang. Iya. Berarti yang melatar belakangi bahasa ibu itu hal yang pertama didengar oleh anak itu ketika lahir ya, Bu? Iya. Iya. Terus nih Bu, kita beralih ke kondisi bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Ibu, seurgensi apa sih Bu bahasa daerah di Indonesia ini sampai saat ini banyak yang mengalami kepunahan itu, Bu? Oke. Jadi bahasa ibu itu sangat penting, ya. Begitu pentingnya bahasa ibu karena bahasa ibu akan mengembangkan budaya seorang anak. Ya, budaya seseorang itu akan berkembang dalam perjalanan proses kehidupan dia. Itu kalau dia menguasai bahasa ibu dengan bagus, ya. Contoh, orang Jawa itu ya, kalau bicara satu kosakata aja deh, anak kambing. Itu anak kambing itu banyak sekali diksinya. Ya kan? Kamu orang apa, Anggita? Ibu aku orang Jawa, tapi ayahku orang Tangerang. Tapi sehari-hari aku pakai bahasa Indonesia. Ibu Jawa, ayah? Suaranya hilang. Ayah Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang itu dibilang Sunda bukan? Ayahku dari Tangerang, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi iya, Jawa juga gitu ya. Nah, kan Anggita pasti mengalami dilema mau mengembangkan kebudayaan di usia Anggita katakanlah sekarang 19 tahun, ya kan? Budaya mana nih yang mau saya kembangkan? Kalau dua-duanya ayah ibu sama-sama Jawa akan mudah, ya. Oh ya, saya mau mengembangkan budaya Jawa. Unsur apa misalnya? Batik, ya. Batik apa misalnya? Mau dikembangkan batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan, ya. Apa motif-motifnya? Atau mau mengembangkan wayang? Jelas kan? Nah, tapi karena ada dua, pasti galau. Anggita pasti galau, ya. Mau mengembangkan budaya Tangerang, bingung, nggak kompeten juga kan? Karena hanya efek, ya kan? Efek dari ayah. Mau mengembangkan Jawanya juga tidak full, ya kan? Nah, jadi karena tidak dapat dari dua-duanya seperti itu, ya. Kalau dua-duanya Sunda, ya, oke lah orang Sunda terkenal dengan apa misalnya, apa namanya gending, ya, dengan kulinernya khas lalapan, ya. Nah itu kan bisa dikembangkan budayanya, yang kemudian nanti bisa menjadi bisnis woman, ya, buka rumah makan lalapan, ya. Asal tidak lalap daun pintu, segala daun ada. Ya. Berarti bahasa ibu itu juga mempengaruhi perkembangan dari si anak ya, Bu, perkembangan budaya, sosialnya, perkembangan budayanya.
juga perkembangan Oke, Bu. emosionalnya. Terus nih Bu, kalau misalkan, oh iya, perkembangan emosional. Terus Ibu, kalau misalkan ada bahasa daerah yang punah, hampir punah dan bahkan punah, itu faktor-faktor dari hilangnya itu apa aja, Bu? Oke. Faktor-faktor Jadi kenapa bahasa itu bisa kenapa bahasa itu hilang ya? Kenapa bahasa itu hilang? Kenapa bahasa itu punah? Bahasa yang menggunakan adalah manusia. Jadi manusia adalah user. Ya. Ketika usernya hilang dari muka bumi, maka bahasa itu pun hilang. Jadi banyak yang menyebabkan bahasa itu hilang dari kehidupan. Satu, karena bencana. Ya, lihat tsunami di Aceh. Berapa banyak bahasa Aceh yang hilang? Ya kan? Ya, karena usernya hilang, dihempas semua oleh tsunami, ya hilang. Mau tidak mau mencatat kembali, merekam kembali, mengumpulkan kembali kosakata bahasa Aceh dari orang-orang yang masih hidup, yang sepuh, ya. Nah, karena Aceh juga kan ada Aceh Barat, ya. Nah, itu beda-beda. Sama juga kalau kamu tinggal di Jakarta juga kan Jakarta tidak sama. Jakarta perbatasan Ciledug, Jakarta Tanah Abang, Jakarta Petu Kebayoran Lama, Jakarta pinggiran Jakarta Selatan itu Ciliwung, ya kan tidak sama, ya. Mau mengatakan Kak Ibu ambil contoh diksi tidak, ya tidak. Sebagian orang Jakarta mengatakan enggak. Sebagian lagi orang Jakarta mengatakan yang Jakartanya sudah perbatasan dengan Sunda, ya seperti Ciledug tadi. Dia bukan mengatakan kata tidak itu dengan enggak, tapi ora. Padahal ora itu Jawa kan? Nah, tapi kenyataannya begitu. Nah, jadi yang menyebabkan bahasa itu hilang dari permukaan bumi, ya karena usernya satu terkena oleh bencana alam, ya mungkin tsunami, mungkin gempa, mungkin tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena yaitu tadi kemajuan zaman yang menyebabkan orang bergerak lebih cepat. Jadi kalau misalnya Anggita punya mimpi ya, saya nanti mau S2 di Jerman. Ya kan? Ibu yakin, ya, bukan lagi yang kamu konsentrasikan pemakaian bahasa dalam kehidupan kamu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dari ibu atau bahasa Sunda Tangerang, ya atau Betawi Tangerang dari ayah, ya kan? Nah, berarti apa? Dibuang bahasa ibunya, ditinggalkan bahasa ibunya. Mau tidak mau, ya bahasa ibu hilang pada diri Anggita di muka bumi ini. Kenapa? Oh, Anggita 2 tahun di Jerman S2. Ya tidak pernah lagi pakai bahasa ibu. Jangankan bahasa Jawa atau Betawi Tangerang, bahasa Indonesia saja sudah mungkin 1 bulan bisa dihitung dengan jari berapa kosakata bahasa Indonesia yang dipakai. Karena tinggal di Jerman, sekolah di Jerman, teman-temannya Jerman semua yang mau tidak mau menggunakan bahasa Jerman. Ya, sudah multilingual. Ya. Lanjut misalnya S3-nya Anggita ke Belanda. Nah, makin jauh lagi. Bahasa ibunya yang mana? Mungkin bisa jadi mungkin ya menguasai sangat bahasa Jerman, kemudian menguasai bahasa yang baru, bahasa Belanda saat Anggita S3, tapi bahasa ibunya ya sebagian sudah karena tidak ada teman untuk berkomunikasi dengan diksi yang sama, ya sebagian sudah hilang begitu saja. Hilangnya ya karena ditinggalkan oleh si user tadi, oleh Anggita, tidak dipakai lagi oleh Anggita. Nah, seperti itu. Oke, jelas?
Terus Bu, ya jelas Bu. Terus Bu, satu nih Bu, pertanyaan terkait tadi sih Bu yang pertanyaan nomor 2. Kan misalkan ada 2 orang menikah, tapi dia latar belakangnya dari suku yang berbeda. Nah, kemudian dia mempunyai anak. Kayak cerita saya gitu Bu, ibu dan ayah saya kan berbeda. Saya lahir, terus saya jadi karena ada dua suku yang berbeda ini, bukannya saya malah mengikuti salah satu dari sukunya, malahan saya terakhir ibaratnya kayak saya punya bahasa baru lagi gitu. Jadi kedua orang tua saya ini mengajarkan menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa dari suku mereka masing-masing gitu. Apakah ini merupakan bagian dari faktor hilangnya bahasa daerah tersebut, Bu? Bahasa ibu yang dimiliki. Iya, betul. Betul sekali. Jadi, Anggita ternyata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Karena apa? Karena user yang pertama, sang ibu dari Anggita, yang tadinya bahasa ibunya bahasa Jawa, tidak melestarikan dan tidak menurunkannya kepada Anggita. Kemudian sang ayah yang bahasa Betawi versi Tangerang atau bahasa Jawa versi Tangerang atau bahasa Sunda versi Tangerang juga tidak melestarikannya dan menurunkannya kepada Anggita. Maka Anggita punya bahasa sendiri. Jadi bahasa ibu dari Anggita, dari ayah dan ibu yang berbeda, maksudnya berbeda bahasa ibunya, melahirkan bahasa-bahasa baru. Jadi sesungguhnya di muka bumi ini memang banyak sekali bahasa-bahasa baru, ya, yang kalau melihat pergerakan penduduk ya, demografi di negeri ini, justru kaum-kaum urban itulah yang menciptakan tumbuhnya bahasa-bahasa baru itu. Bayangkan saja, menikah di mana? Di Brebes, ya. Terus tiba-tiba merantau ke Jakarta, punya anak, ya. Nah, terbayang dong, anaknya itu sama sekali nggak bisa bahasa Brebes. Sang ayah dan sang ibu mencari nafkah di Jakarta dan berupaya memakai bahasa Betawi, bahasa Jakarta, di mana dia ngontrak, ya, misalnya di ibu kota. Otomatis menjadi bahasa ibu baru bagi sang anak yang lahir. Karena apa? Karena bisa jadi sang anak akan menguasai bahasa ibu yang dimaksud, yaitu bahasa Jakarta dialek Brebes. Nah, jadi Jakarta tapi Jakarta medok. Medoknya medok Brebes. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Terus Bu, ada lagi nih Bu pertanyaan. Kita kan nggak bisa menghindari suatu perkawinan yang berbeda gitu kan Bu tentunya. Selain usernya yang sebagai penanggung jawab gitu Bu. Siapa sih Bu yang bisa apa ya? Ibaratnya kayak tetap bisa membawa bahasa daerah ini tetap ada gitu Bu. Ya, yang mau memelihara eksistensi atau keberadaan dan keberlangsungan bahasa ibu ya sepanjang masa di muka bumi, tentunya orang-orang yang memang ya punya komitmen tinggi. Ya, saya mau tetap nikah sama orang Jawa. Ini misalnya user orang Jawa, ya, atau user orang Padang, saya tetap mau nikahnya sama orang Padang supaya nanti anak saya bahasa ibunya tetap bahasa Minang, ya. Nah, nggak banyak yang seperti itu, ya, nggak banyak. Karena apa? Karena yang namanya jodoh, nikah kan urusan cinta, urusan hati, bukan urusan bahasa. Iya, Bu. Bidang ilmunya lain lagi nanti, ya kan?
Seperti itu. Ya kan Bu, berarti apa ya, tidak bisa dipungkiri hal itu kan. Berarti ini nggak sih Bu kayak apa ya Bu? Maksud saya kayak selain si usernya gitu Bu yang bisa bertanggung jawab gitu. Adakah dari pihak lain atau mungkin seperti pemerintah daerah itu ada nggak sih Bu? Oh ya, kalau upaya yang dilakukan oleh Pemda, ya, pemerintah daerah itu kita punya yang namanya Balai Bahasa. Balai Bahasa itu ada di tiap daerah. Jadi kontrol dari pusat bahasa yang ada di Jakarta, ya, di Jalan Daksinapati 4 Rawamangun. Nah, itu mendengar laporan dari Balai Bahasa di tiap daerah. Ya, bagaimana perkembangan misalnya yang kemarin gempa tuh Sulawesi Barat ya, Mamuju. Bagaimana perkembangan Mamuju? Berapa orang di sana yang tewas terkena gempa? Oh, ada misalnya sekian ribu. Oh ya, sudah dicatat. Berarti sekian ribu bahasa hilang. Nanti ditelusuri, ya. Apakah betul itu semuanya orang Mamuju ataukah ada ya sebagian orang Jakarta yang menjadi pendatang di sana, ya, atau sebagian orang Jawa atau sebagian orang Madura. Nah, itu di Balai Bahasa tiap daerah bisa melaporkan datanya, disampaikan ke pusat bahasa. Nanti pusat bahasa akan merekap, ya. Oh, tahun ini bahasa yang hilang ada sekian, ya, yaitu laporan dari Balai Bahasa mana misalnya Mamuju, Balai Bahasa mana misalnya Jawa Tengah, ya, karena Jogja kan seringkali ya terkena gempa karena masih banyak gunung yang aktif di sana, ya, atau dari Balai Bahasa sana Bengkulu, ya. Bengkulu itu juga secara geografis itu kan daerahnya patahan. Jadi hampir tiap minggu itu gempa, tapi kalau orang sini bilang gempa lini gitu ya. Tapi kalau kita nggak terbiasa pusing, ya, gempa tapi ya tidak heboh gitu, ya. Oke, ada lagi? Oke Bu, jadi ini ya Bu, kayak pemerintah daerah setempat juga punya peran yang andil gitu ya Bu dalam mengembangkan bahasa daerah ini supaya tetap ada gitu ya Bu. Betul. Terus Bu, berarti kan kayak kayak saya mungkin dan teman-teman para kaula muda, anak muda kalau Ibu bilang. Ada nggak sih Bu kayak suatu pesan buat kita generasi muda gitu, bagaimana supaya bisa tetap mempertahankan bahasa daerah kita gitu, bahasa ya walaupun tidak diajarkan gitu, misalkan kadang-kadang ada juga teman-teman sekelas saya yang dia dari Sunda, Tasikmalaya gitu, bukan bahasanya Sunda ya, tapi dia kayak malu, malu logat saya Sunda pisan gitu, kayak malu buat ngomongnya gitu. Gimana ya Bu menanggapi hal itu? Ya, jadi berbahasa itu ada dua situasinya, situasi formal, ya, atau resmi, dan situasi santai, ya, atau tidak resmi. Nah,
ketika kita dihadapkan pada situasi formal atau resmi, maka gunakanlah tentunya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ya, kalau Anggita ya wawancara dengan Bu Hindun, nah itu kan formal ya. Anggita diskusi di kelas, Anggita misalnya menjadi Master of Ceremony atau pewara atau pembawa acara ya di forum-forum. Nah, itu situasi yang formal atau resmi. Lalu yang kedua, ketika kita berada di situasi yang tidak resmi ya atau santai, maka silahkan kembangkan. Disitulah kita mengembangkan bahasa ibu. Ya, Anggita janjian dengan kawan di mall, janjian dengan kawan kalau nanti sudah tidak pandemi ya, keluar dari kelas ke kantin, silahkan kembangkan bahasa ibu. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Madura, ya silahkan saja. Nah, karena situasinya sudah santai, ya. Jadi saat itulah bisa dikembangkan bahasa ibu, ya. Nah, tentunya kalau orang itu bahasa ibunya sudah kuat, ya dia langsung mengembangkan budayanya, ya dia pakai yang menjadi produk dari daerahnya. Apa misalnya? Ya itu tadi, dia dari Solo. Wah, teman saya ini sering kali kalau kuliah ya pakai batik. Lama-lama kan temannya memberi ciri kepada dia. Oh, ternyata batik yang suka dipakainya dalam kuliah adalah batik Solo. Oh, motifnya seperti itu. Ya. Atau, oh ternyata ini batik Pekalongan. Oh, motifnya seperti itu. Oh, ternyata ini batik Bengkulu. Karena motifnya bunga bangkai, ya. Nah, seperti itu. Halo, nah, suaranya hilang. Iya, iya Bu. Tadi poinnya udah dapat sih Bu.